bagaimana harus membuktikan ijazah itu dulu. Ya. Kalau dengan menggunakan pasal 263 ayat 1 sangat kesulitan dan sangat gaduh. Jadi harus dilaporkan dengan pasal 263 ayat 2, tersangkanya adalah KPU. Gitu loh. Tersangka KPU Solo, KPU Jakarta dan KPU RI. Ya kan? Karena dengan tersangka KPU nanti ada yang dipanggil sebagai saksi, siapa yang menyerahkan ijazah itu untuk digunakan. Ya, jadi pakai back asimut. Jadi kita jangan dari start lagi, tapi dari titik 2 atau titik 3 ini nanti back asimut baru nembak ke titik awal gitu loh. Siapa yang menyerahkan? Karena yang menyerahkan bisa juga bukan langsung yang punya ijazah tapi orang lain. Tapi nanti itu akan jadi paling tidak jadi saksi dipanggil seperti itu. Jadi sekali lagi mungkin harus disempurnakan. Kalau SP2 lidik itu kan bukan SP3. Jadi kepastian hukumnya belum ada. Jadi apakah akan mencari novum itu terlalu lama. Bagi saya lebih bagus cepat bikin laporan baru, laporan polisi baru, tuduhan pasal 263 ayat 2, terlapornya adalah para komisioner KPU baik di Solo, di Jakarta maupun di pusat. Itu saja sih. Teruntuk Mas Roy Suryo dan kawan-kawan, Mas Rismon, Dr. Tifa, dan lain-lainnya yang terus berjuang, saya Mustafa Nahrawardaya ada di pihak Anda. Tidak perlu takut. Kalau sudah niat berjuang, pantang menengok ke belakang. Kalau sudah maju, tidak ada gigi mundur. Oleh karena itu, saya mendukung sepenuhnya perjuangan Anda. Insya Allah, Allah meridhai kalian semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amin. Roy Suryo adalah pahlawan kebenaran. Betul sekali. Tapi komentarmu ini kalau dibaca oleh para termul, wah langsung deh kayak lebah nyerbu dan membuli ya. Ngeri ya. Memang ya kalau kita pikir-pikir ya, termul itu memang paling panas kalau kita mendukung Roy Suryo CS ya. Tapi kita jangan nggak boleh kendor teman-teman. Teman-teman yang merasakan bahwa perjuangan Roy Suryo ini benar-benar adalah perjuangan untuk rakyat dan untuk kepentingan rakyat dan mencari kebenaran dan kejujuran, kita harus dukung sama-sama. Kita harus dukung sama-sama. Sekarang masanya Pak Presiden Prabowo. Kita nggak usah takut bersuara kalau kita mendukung yang benar. Kami yakin dan seyakin-yakinnya nggak mungkin Dr. Tifa, Roy Suryo, Bang Rismon dan lain-lain itu berani bersuara kencang kalau mereka nggak punya data yang valid. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Sahabat HSN dimanapun berada, semoga sahabat selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, dan semoga selalu dimudahkan dalam mengais rezekinya sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, saya sebelumnya menyampaikan pendapat ini, saya sampaikan disclaimer bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah murni pendapat saya didasarkan dari fakta-fakta yang saya pahami ya. Jadi didasarkan kepada hipotesa yang saya buat dan saya simpulkan, dan ini murni adalah keyakinan atau pemahaman saya. Jadi jika ada yang keliru ya silahkan untuk dibantah di kolom komentar gitu ya. Nah sahabat, usai 2 sidang yang baru lalu, yaitu yang pertama adalah sidang CLS di PN Surakarta Solo ya, dan juga sidang KIP yang dimana penggugatnya itu adalah Bapak Dr. Bonatwa Silalahi. Didasarkan pada 2 hasil tersebut, maka pendapat Pak Ugroseno yang sudah kita tonton tadi di awal video itu menjadi sangat relevan ya. Beliau menyarankan kepada Roy Suryo CS untuk melaporkan KPU ya. Dan demikian saya menduga KPU sudah mulai ya, ini agak ketar-ketir gitu ya, terseret arus dari kasus dugaan ijazah palsu ini, dan rentan untuk menjadi tumbal gitu ya, rentan menjadi korban. Kenapa demikian? Karena kalau melihat dari sisi kekuatan, ini menurut pendapat saya ya, bahwa usai dari berhasil ditariknya atau digaetnya 2 nama, yaitu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis oleh Bapak Jokowi ya, dengan akhirnya terbitnya SP3 katanya gitu ya, maka seolah-olah menurut para pendukung Pak Jokowi ini, Pak Jokowi berada di atas angin ya.
Kalau menurut pandangan saya tidak juga ya, karena Pak Roy Suryo CS ini atau para pejuang kita ini mendapat dua kekuatan sebetulnya dari hasil dua sidang itu. Yang pertama tentu pada sidang CLS itu sudah dinyatakan bahwa tidak ada ijazah Pak Jokowi yang dihadirkan. Artinya pada sidang itu tidak ada ijazah Pak Jokowi. Sedangkan pada penggugat, dalam hal ini Dr. Taufik, Dr. Muhammad Taufik dan kawan-kawan membawa ijazah asli dan sudah jelas terlihat ketika diperbandingkan perbedaannya. Terutama pada posisi pada materai ya, pada dua materai yang berbeda antara ijazahnya Pak Jokowi dalam tanda kutip nih ya, yang dipegang oleh penggugat dengan ijazah asli yang dibawa dengan tentu sama ya, dari Fakultas Kehutanan tahun yang sama 1985. Nah, jelas sekali perbedaannya. Lalu kemudian dari sidang KIP juga 9 dokumen yang ditutup atau tertutup ya menjadi terbuka untuk publik. Nah, memang ini pendapat saya, memang Pak Jokowi ini masih sangat kuat ya. Masih sangat kuat, dan saya menerawang ke depan udah jelas lah ya, Pak Jokowi itu tidak akan dipenjara ya, hanya karena kasus ijazah ini ya, walaupun terbukti palsu misalnya gitu ya. Ya kenapa demikian? Kecuali memang ada kasus yang lain. Oke, kenapa demikian? Karena sepertinya topangan kekuasaan itu masih kuat ya ke Pak Prabowo, Pak Jokowi ini. Jadi masih ditopang lah ya oleh kekuatan kekuasaan. Jadi memang kalau menurut feeling saya kecil lah ya kemungkinan Pak Jokowi ini akan dipenjara gitu ya gara-gara kasus ini ya. Walaupun misalnya terbukti ijazahnya palsu ya. Kalaupun begitu ya, apalagi kalau memang terbukti asli misalnya. Katakanlah ya ijazahnya asli. Tapi kan yang di KPU ini sudah 99,99% menurut Roy Suryo CS ini palsu. Artinya dalam hal ini berarti pernah menggunakan dokumen palsu untuk mendaftar di KPU ya, baik di KPU Solo, kemudian KPU atau KPU Surakarta ya, maupun di KPU Jakarta ketika gubernur dan pencalonan calon presiden saat itu. Jadi dengan demikian berarti KPU-nya nanti yang akan terseret ya. Dan kalau saya umpamakan memang pada posisi ini, kalau Pak Jokowi diumpamakan di struktur gigi gitu ya, di struktur gigi itu seolah-olah giginya akarnya masih kuat ya, menancap di tulang-tulang rahang gitu ya. Tapi kalau KPU kan sangat rentan ya. Jadi seolah-olah kalau gigi itu sudah goyang, sudah gampang untuk dicabut dan untuk dikorbankan dalam tanda kutip ya. Ya ini pendapat saya ya. Bisa saja yang menjadi korban itu adalah KPU. Maka memang KPU ini sangat saya yakin itu kalau dilaporkan ya cukup repot ya nanti KPU, karena bagaimanapun mereka tidak sekuat Pak Jokowi ya kan. Walaupun ya bisa saja ada intervensi, bisa saja gitu ya. Dan kemudian yang kedua ya, kalaupun ini sidang nanti ya, maka saya menduga hakim tidak akan berani berbeda ya, karena yang pertama dengan pertimbangan UGM dengan dengan bersikukuh bahwa atau mereka pernah membuat atau menerbitkan ijazah atas nama Joko Widodo. Sampai sekarang kan belum berubah itu ya. Walaupun katakanlah dokumen-dokumen atau bukti-bukti yang diajukan ternyata tidak sesuai gitu ya dengan uji forensik independen dan lain sebagainya, tetap saja hakim akan mencatat pengakuan dari UGM ini gitu ya. Jadi sudah 1 poin atau 2 poin lah ya sudah dapat gitu ya Jokowi. Lalu kemudian juga saya menduga juga bisa saja ya rupiah juga bermain di sini ya. Artinya demi harta benda gitu ya, bisa saja ya, ini kan sudah rahasia umum ya, kalau hakim ini kan nggak semua jujur ya, dan tidak semua berani untuk berbeda dengan penguasa gitu ya. Itu sangat sulit sekali ya untuk kita mendapatkan hakim yang sekarang yang benar-benar jujur ya. Ya kita sebagai rakyat berpendapat seperti itu gitu ya, karena mungkin didasarkan dengan fakta-fakta yang kita saksikan selama ini. Dan kemudian sebagai
terutama saya ya sebagai pendukung dari Roy Suryo CS, karena sama-sama lah saya juga peneliti. Jadi karena keyakinan saya bahwa hasil penelitian Pak Roy Suryo CS ini memenuhi kaidah-kaidah penelitian dan layak disebut penelitian, maka saya tetap mendukung Roy Suryo CS. Jadi kita tetap mendoakan, tetap mendukung Roy Suryo CS ini untuk terus berjuang menemukan kebenaran. Ya, mereka berjuang untuk rakyat, ingin ada sebuah kejujuran dari seorang pejabat publik ya. Walaupun sudah jelas Roy Suryo CS menyatakan bahwa tujuannya bukan ingin memenjarakan Pak Jokowi ya, tapi ingin ada sebuah kejujuran gitu ya. So kita terus bersemangat untuk mendukung dan mendoakan mereka-mereka yang sedang berjuang untuk membuktikan kebenaran ijazah atau dugaan ijazah palsu ini. Dan kita tetap berdoa dengan kondisi akhir zaman ini ya, di mana fitnah-fitnah Dajjal ya. Dan Rasulullah SAW juga pernah memberikan sinyal bahwa di akhir zaman ini akan banyak pemimpin-pemimpin bodoh, pemimpin rakus, serakah gitu ya, dan sangat mudah untuk terkena dan menjadi anak buah Dajjal gitu ya, atau terkena fitnah-fitnah Dajjal. Nah mudah-mudahan kita tidak ya, kita tetap melawan fitnah Dajjal ini dan kita terus berjuang untuk kebenaran. Setidaknya kita bersuara gitu ya. Nah sekali lagi, ini yang saya sampaikan adalah sebuah pendapat dan keyakinan pribadi saya. Tapi bagaimanapun kita tunggu bersama endingnya nanti ini akan seperti apa. Apakah betul KPU ini akan terseret dan menjadi tersangka pada kasus dugaan ijazah palsu ini ya, atau tidak. Kita akan saksikan dan akan kita ikuti terus pemberitaannya ya. Oke, semoga sehat selalu dan tetap dukung Roy Suryo CS, tetap doakan. Salam akal waras, salam akal sehat. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wuri Barat, perwakilan aktivis emak-emak Solo Raya. Kami menyampaikan dukungan moral kepada Bapak Roy Suryo dan kawan-kawan yang saat ini mengalami proses hukum atas penyampaian pendapat di ruang publik. Segala bentuk ekspresi dan kritik disampaikan secara damai, tidak seharusnya dikriminalisasi. Kami mendukung penegakan hukum yang adil, proporsional, dan menghormati hak asasi manusia. Kami menyerukan kepada aparat penegak hukum, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat. 1. Menjamin agar proses hukum berjalan secara adil, proporsional, dan tidak mengandung unsur pembatasan terhadap kebebasan dalam berekspresi. 2. Mengedepankan prinsip demokrasi, transparansi, penghormatan terhadap HAM. Yang ketiga, menghentikan segala bentuk intimidasi, pelabelan atau kriminalisasi terhadap warga negara yang menyampaikan opini secara damai dan bertanggung jawab. Mari kita dukung kebebasan berekspresi dengan cara yang damai. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyuarakan keadilan dan kita dukung Bapak Roy Suryo, Bapak Rizwan Sianipar, Ibu Tifa, Bapak Egy Sujana, Bapak Muhammad Rizal Fadilah, Ibu Kurnia Tri Rohyani, Bapak Rustam Effendi, dan Bapak Damai Hari Lubis. Hidup aktivis, hidup rakyat, lawan ketidakadilan. Salam perjuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk Pak Roy Suryo dan kawan-kawan, Bang Rismon dan Dr. Tifa, saya, emak-emak dari Aliansi Rakyat Menggugat, siap mendukung langkah sepenuhnya perjuangan Bapak. Tidak ada kata mundur, tidak ada kata takut, terus maju, berjuang. Semoga Allah melindungi langkah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Udah jelas Bang Po ya, yang namanya keluarganya Jokowi semuanya ijazahnya palsu, kagak ada yang asli. Dari bapak moyangnya tuh sampai bininya sampai anak-anaknya semuanya satu pun kagak ada yang asli, palsu semua. Mana ada sejarah rakyat dibohongin selama ini. Lah, skripsinya aja tanggal 14 November 1985. Ijazahnya terbit duluan tanggal 5 November 1985. Mana ada sejarah Bang Po. Orang mengerjain skripsi dulu baru dapat ijazah. Lah ini ijazah duluan baru skripsi. Kagak nyambung goblok. Lah sama bininya tuh. Kuliah cuma 6 tahun tapi ngerjain skripsi, keburu nikah katanya kawin sama Jokowi. Dapat sarjana ekonomi, udah gitu master manajemen, itu mau kudu S2. Tandanya palsu semua tuh ijazahnya, bohong.